Warga di Desa Batu Bulan Kangin, Gianyar, Bali digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria dalam kondisi membusuk di dalam kamar rumah kontrakan. Petugas kepolisian yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban. Bau menyengat dari salah satu kamar rumah kontrakan di Gang Tunjung Sari, Desa Batu Bulan Kangin, Sukawati, Gianyar menggegerkan warga sekitar. Setelah pintu kamar dibuka, ditemukan mayat seorang pria dalam kondisi sudah membusuk. Korban diketahui bernama I Gede Rumawan, laki-laki berusia 35 tahun asal Kabupaten Buleleng. Selama ini korban diketahui tinggal seorang diri dan bekerja sebagai buruh harian lepas. Petugas kepolisian bersama tim medis yang tiba di lokasi langsung melakukan pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan korban diperkirakan telah meninggal sejak 3 hari lalu dengan kondisi jenazah yang sudah membusuk. Korban pertama kali ditemukan oleh adiknya yang datang ke TKP setelah sebelumnya korban sulit dihubungi. Merasa curiga dan khawatir, adik korban kemudian mendatangi rumah kontrakan dan menemukan korban sudah dalam kondisi tidak bernyawa di dalam kamar. Berdasarkan laporan dari masyarakat bahwa ada yang meninggal di kamar kos, itu berdasarkan keterangan dari adik korban yang baru datang dari Singaraja untuk mengecek kakaknya tempat kos. Kondisi jenazah menurut keterangan medis sudah mulai tahap pembusukan lah, karena sudah diperkirakan dari tiga hari yang lalu. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi oleh petugas BPBD Gianyar. Penyebab pasti kematian korban hingga kini masih dalam penyelidikan petugas kepolisian Polsek Sukawati. Berdasarkan keterangan keluarga, diketahui korban memiliki riwayat penyakit liver. Laporan tim liputan Gianyar, Garuda TV. Percikan api di area pengelasan diduga menjadi awal penyebab kebakaran hebat yang menghanguskan gudang kayu mebel beserta bangunan mes karyawan di kawasan Jalan Kebo Ibo Utara, Kota Denpasar, Bali. Seorang karyawan juga mengalami luka bakar sekitar 9% hingga harus dievakuasi ke RSUD Wangaya Denpasar untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Kobaran api dalam waktu singkat menghanguskan gudang berisi kayu, bahan baku, mebel siap jual, serta bangunan mes karyawan terdiri dari 19 kamar beserta isinya di kawasan Jalan Kebo Ibo Utara, Kota Denpasar. Amukan si jago merah juga menghanguskan sejumlah sepeda motor yang terparkir di sekitar gudang. Berdasarkan keterangan 2 orang karyawan, api diketahui pertama kali muncul dari area pengelasan yang berada di bagian belakang gudang. Api dengan cepat membesar dan merambat ke tumpukan kayu. Upaya para karyawan untuk memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan dan selang air tidak membuahkan hasil. Untuk menjinakkan api, petugas Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar harus menurunkan 10 unit mobil pemadam ditambah 2 mobil pemadam dari Kabupaten Badung. Musibah tersebut membuat salah seorang karyawan mengalami luka bakar sekitar 9%. Korban menderita luka lengan kanan dan kiri, pergelangan tangan kanan, jari-jari tangan, serta pipi kiri. Korban dievakuasi ke RSUD Wangaya Denpasar untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Apa sih, Pak? Ke gudang kayu, Pak.
dan di sampingnya di belakangnya mes karyawan. Oke, ini awal kebakarannya bagaimana Pak? Mungkin apakah disebabkan oleh korsleting listrik atau gimana Pak? Belum bisa dipastikan Pak. Informasinya masih simpang siur karena masih dalam proses penanganan, kami belum bisa dapat. 29 jiwa Pak. Semuanya dalam kondisi selamat atau gimana Pak? Ya selamat, jiwa selamat. Ada juga yang satu luka bakar sedikit, sudah dilarikan ke rumah sakit Wangaya oleh BPBD Pak. Kita sudah bagi, jadi kita yang ke dalam satu, yang dari sini satu. Jadi kita sudah bagi ruangnya masing-masing punya tugas, dan juga ada dari sana juga ada. Nah, untuk menghindari dari penyebaran merambat ke tempat yang lain. Pak, ada kesulitan tersendiri nggak sih Pak untuk pemadaman kali ini? Ya memang ada, karena kayunya agak tinggi-tinggi, jadi apinya cepat merambat. Tapi sekarang udah turun dia. 9 ditambah Badung 3 berarti 12. 12 ya. Untuk saat ini api masih ada atau gimana nih Pak? Ada di bawah ada. Sementara pihak korban belum menghitung kerugian material akibat musibah tersebut. Laporan tim liputan Denpasar, Garuda TV. Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya. Sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah rampung dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana. Dengan informasi paling relevan dan terkini, pembangunan kembali seperti perumahan dan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Rangkaian karya Edo Betara turun kabeh di Puro Agung Besakih membawa berkah bagi ratusan tukang ojek yang beroperasi di kawasan tersebut.
Selama 21 hari pelaksanaan Ide Betara Turun Kabeh, sebanyak 660 tukang ojek terlibat dalam melayani transportasi bagi Pemedek. Mereka terbagi menjadi 2 kategori, yaitu 360 ojek reguler dan 300 ojek musiman. Untuk memudahkan identifikasi, ojek reguler menggunakan rompi putih, sementara ojek musiman menggunakan rompi merah. Pengelola juga menyiapkan 6 titik pos ojek guna mendukung kelancaran layanan. Selain itu, sistem antrian diterapkan dengan tarif yang telah ditetapkan, sebesar Rp10.000 per orang untuk mencegah tarif liar di lapangan. Pengelola juga melakukan pengawasan ketat terhadap para pengemudi ojek, mulai dari kelengkapan surat kendaraan hingga keselamatan berkendara. Sidak dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh aturan dipatuhi. Sementara itu, salah satu tukang ojek mengakui mengalami peningkatan penghasilan selama pelaksanaan Ide Betara Turun Kabeh. Jika pada hari biasa penumpang terbilang sepi, selama Ide Betara Turun Kabeh, pengemudi bisa mengangkut penumpang hingga 10 kali perjalanan dalam sehari. Kita siapkan di 6 pos, 6 titik yang untuk menaikkan penumpang, yang mulai dari Kedundung, Manik Mas, Dalam Puri, Ulun Setre, Setre Sekah, itu ada 6 titik yang kita siapkan untuk pos untuk ojek. Yang kedua, harganya udah standar. Jadi semua pos kita udah siapkan dengan informasi bahwa harganya Rp10.000 standar. Yang ketiga, dari segi jumlah seragam, mereka menggunakan 2 warna seragam. Yang pertama rompi putih, yang kedua kaos merah. Yang rompi putih adalah reguler, jadi ojek yang tiap hari mengojek di Besake. Sedangkan yang merah adalah musiman. Berapa kali putaran? Paling agak 10 kali. Kalau hari-hari biasa? Hari biasa, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Bisa satu hari itu nggak dapat Pak ya? Bisa. Berarti BTK ini berpengaruh Pak ya? Iya. Lebih banyak dapat yang sekarang? Iya. Oke. Dengan penghasilan mencapai Rp100.000 per hari, keberadaan ojek ini menjadi salah satu penopang kelancaran mobilitas Pemedek, sekaligus memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat sekitar. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Upaya mengenalkan destinasi wisata baru terus digencarkan di Kabupaten Karangasem. Salah satunya melalui Buk-Buk Culinary Festival yang digelar di Taman Harmoni Bukit Asah. Festival kuliner yang digelar selama 2 hari ini menjadi ajang promosi destinasi wisata baru Taman Harmoni Bukit Asah yang berlokasi di Desa Buk-Buk, Kecamatan Karangasem. Di kawasan ini sebelumnya merupakan hutan belukar yang kini telah ditata menjadi destinasi wisata dengan panorama alam yang menarik dan suasana tenang. Dalam festival ini, beragam menu lokal turut dihadirkan seperti belayak, siobak, hingga sate gurita. Yang menjadi daya tarik bagi pengunjung sekaligus melibatkan pelaku UMKM dari masyarakat lokal sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengintegrasikan sektor pariwisata dengan kuliner. Kegiatan ini mendapat apresiasi karena dinilai mampu mendorong pariwisata berbasis masyarakat, sekaligus memperkenalkan potensi desa secara lebih luas. Keterlibatan generasi muda dan pelaku usaha lokal menjadi kekuatan dalam pengembangan destinasi ini. Ya, ini luar biasa. Pada hari ini merupakan awal daripada masyarakat terlibat langsung dalam mempromosikan pariwisata kita di Kabupaten Karangasem, yang mana pada hari ini dengan adanya Buk-Buk Kuliner Festival yang bertepatan juga Heritage Dunia tahun 2026 dan juga bertepatan dengan kita di Hindu yaitu Tumpak Landep, merupakan satu hal awal daripada bangkitnya pariwisata berbasis masyarakat, berbasis budaya dari Desa Buk-Buk yang mengangkat tema kuliner ciri khas cinta kuliner Nusantara. Jadi kami menyelenggarakan Buk-Buk Kuliner Festival ini tujuannya adalah untuk satu, memperkenalkan Taman Harmoni Bali pada publik lokal Bali, domestik, sehingga tempat yang indah ini menjadi lebih dikenal lagi secara luas ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berupaya untuk bersinergi pemberdayaan masyarakat antara pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan juga ekologi biar
satu sama lain bersinergi. Sehingga dengan harapan dengan bersatunya dan berjalannya ketiga itu secara seimbang, kita berharap Bukuk ini menjadi lebih baik dan pariwisata Karangasem khususnya bisa lebih berkembang. Dengan konsep kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha, Taman Harmoni Bukit Asah tidak hanya diharapkan menjadi destinasi wisata baru, namun juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal, berbasis potensi dan kearifan desa. Pengembangan destinasi ini dinilai mampu membuka peluang usaha, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan nilai tambah bagi produk lokal. Jika dikelola secara konsisten dan berkelanjutan, kawasan ini berpotensi menjadi ikon pariwisata baru di Karangasem, yang tidak hanya menarik wisatawan, tapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Laporan Ayu Purnamia, Karangasem, Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer. Setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat, dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Sekitar 11.000 pelari dari berbagai daerah di tanah air hingga mancanegara ambil bagian pada Kemalaran 2026 yang berlangsung di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Selain bagian dari sport tourism di Pulau Dewata, Kemalaran 2026 juga mengusung konsep sosial melalui program Charity for Indonesia. Donasi yang terkumpul dari kegiatan ini disalurkan membantu masyarakat terdampak bencana di sejumlah daerah.
Sejak dini hari, ribuan pelari tumpah ruah memenuhi jalanan di sekitar Jalan Bypass Ida Bagus Mantre di sekitar Bali United Training Center Gianyar. Flag off perdana dikibarkan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Umum Bayangkari Nyonya Juliati Sigit Prabowo untuk melepas rombongan pelari kategori half marathon 21 km. Selanjutnya disusul flag off kategori 10 km dan 5 km. Rute ajang lari ini melintasi jalanan Pantai Sabe, Jalan Pantai Purnama, dan finish di Jalan Bypass Ida Bagus Mantre. Tirta Mandira Hudi, salah seorang peserta lari kategori half marathon 21 km, menuturkan dirinya sengaja ambil bagian pada event ini untuk memantapkan persiapan jelang turun pada event marathon di London. Rute lari Kemalaran 2026 di Bali dinilai penuh kejutan karena jelang finish para peserta wajib menaklukkan tanjakan ekstrim dengan tingkat elevasi menantang. Treknya, rutenya itu sangat menantang karena ada tanjakan yang lumayan tinggi gradiennya di KM 17. Saya ikut half marathon bersama SAC Running Club, jadi semuanya personal best. Seru, rute-rutenya bagus, menantang sekali, dan water station-nya rapi. Jadi moga-moga bisa kayak mana Bayangkari ini bisa diadakan tiap tahun. Menantang sekali rutenya. Jadi pencapaian waktunya berapa? Apa? Saya? Oh, saya HM-nya 1 jam 57 aja. Sesuai target karena minggu depan mau maraton di London, jadi ini buat latihan, bagus. Yang dilaksanakan di Indonesia dengan melibatkan 11.000 pelari dan dengan jumlah hadiah cukup besar. Banyak pelari-pelari internasional juga ikut, bahkan pelari-pelari nasional juga banyak yang ikut berlomba di dalam Kemalaran 2026 ini. Pak, tadi ada dari sejumlah pelari sempat menyampaikan ada kejutan-kejutan di rute-rutenya. Memang sengaja dibikin seperti itu apa nanti ke depannya seperti apa? Kejutannya adalah ada tanjakan yang cukup tajam di akhir menjelang finish. Iya. Itu yang orang menyebutkan tanjakan cinta. Ajang Kemalaran 2026 juga dinilai berdampak signifikan terhadap sektor pariwisata dan perekonomian Bali. Estimasi pergerakan ekonomi dari gelaran Kemalaran bahkan diprediksi mencapai 100 miliar rupiah hingga 140 miliar rupiah. Laporan tim liputan Gianyar, Garuda TV.